Ada satu unsur di mana psikologi trading itu sangat penting dalam trading. Jadi biarpun teman-teman bisa menguasai tentang analisa fundamental, ya bisa memanage keuangan, resiko, tetapi hasilnya masih jelek. Nah, ternyata ada satu unsur ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dede dari Simple Trade Academy ya. Pada video kali ini saya ingin berbicara tentang psikologi trading ya. Ada poin yang penting sering ditanyakan kepada saya, kenapa banyak trader yang masih mengalami kegagalan di mana si trader itu sudah bisa menguasai tentang analisa teknikal maupun fundamental ya, tetapi hasilnya kok tetap aja modalnya berkurang. Nah, mungkin teman-teman pernah merasakan ya, saya sudah belajar indikator, kemudian cara membaca berita, tetapi setiap open posisi itu masih mengalami loss lagi ya. Nah, di sini teman-teman mungkin belum paham ya, ada satu unsur di mana psikologi trading itu sangat penting dalam trading. Jadi biarpun teman-teman bisa menguasai tentang analisa fundamental, ya bisa memanage keuangan, resiko, tetapi hasilnya masih jelek. Nah, ternyata ada satu unsur yaitu psikologi trading. Apa itu psikologi trading? Psikologi trading adalah di mana mental kita mengalami gangguan pada proses trading. Maksudnya apa ya? Saya akan sedikit cerita. Manusia itu mempunyai kecenderungan ya. Kecenderungan dalam trading itu apa ya? Nomor satu, dia biasanya keserakahan, kemudian takut, kemudian marah dan ragu-ragu ya. Ini 4 faktor ini kita sebagai trader itu harus bisa menyeimbangkan teman-teman ya. Jangan salah satu ini menonjol. Ya, contoh misalkan ya, ketika Anda kena loss lagi, akhirnya apa yang muncul dalam perasaan mental Anda itu? Biasanya satu, dia merasa balas dendam, ya, marah kepada market dan akhirnya membesarkan lotnya karena ingin modal yang sudah loss, dia ingin kembali dengan 1 kali OP. Akhirnya lotnya yang dibesarkan. Itu biasa sering terjadi ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ketakutan dalam trading itu biasa juga terjadi pada trader-trader yang mengalami loss terus menerus ya. Akhirnya mereka, aduh, setiap mau OP kalah nggak ya, saya loss nggak ya. Betul ya teman-teman. Jadi di antara keempat ini, sebagai tugasnya trader itu kita harus menyeimbangkan, jangan salah satu itu muncul gitu loh. Bagaimana caranya? Nanti di poin berikutnya saya akan coba jelaskan ya. Ada satu lagi yang sangat merusak psikologi trading dari para trader pemula terutama ya, yaitu di mana setiap kali open posisi dia berharap selalu benar. Dia selalu ingin profit di mana setiap open posisi. Kita bicara tentang trading forex itu future teman-teman. Ya, future ke depan itu kita tidak tahu ya. Kita deal dulu. Setiap kita OP, apapun itu bentuknya, mau naik mau turun, kita tidak tahu hasilnya. Bisa naik, bisa turun. Sejam kemudian bisa naik, bisa turun ya. Jadi ada sesuatu hal yang kita tidak bisa kendalikan, yaitu harga ke depan kita tidak tahu, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya teman-teman bisa
melakukan memanage resiko, ya, memanage keuangan terutama, ya, maksudnya memanage keuangan itu apa, Pak? Jadi gini, contoh ya, Anda mempunyai modal 100 juta, ya. Nah, ketika trading, kita harus hitung lotnya, berapa kita resiko yang berani tanggung. Ya, ketika Anda setelah mempersiapkan kekalahan yang Anda tidak merasa terbebani, di situ Anda akan mengalami namanya trading yang santai dan nyaman, karena Anda sudah tahu ukurannya. Ketika kalah, contoh tadi saya katakan 100 juta, saya siap kalah di 1 juta saja, ya. Jadi ketika Anda trading, saya udah tahu loh, saya stop lossnya di 1 juta, ya. Jadi Anda tidak usah pedulikan harga, biarkan market yang menyelesaikan, karena kan tadi kita sudah deal, ya. Future ke depan kita tidak tahu, cuman yang kita tahu ketika tidak sesuai dengan prediksi analisa kita, kita hanya kehilangan uang 1 juta. Betul ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi untuk menghilangkan supaya kita tidak selalu ingin benar dalam open posisi, kita harus mengikhlaskan loss-nya itu berapa, ya. Ketika Anda sudah mengikhlaskan, profit ini sebenarnya bukan hanya dari setiap kali open posisi teman-teman, ya. Trading itu akumulasi antara dari beberapa kali trading open posisi, ya, dan teman-teman itu harus menghasilkan profit. Itu yang disebut dengan manajemen resiko dan keuangan teman-teman, ya. Loss itu jangan pernah takut. Loss itu bukan aib, ya teman-teman, karena kita tidak tahu, kita bukan dukun, ya. Jadi loss itu adalah bagian dari trading. Nah, bagaimana untuk mendapatkan profit dari trading yang suka mendapat kita loss-lossnya itu, ya teman-teman, kita aturlah yang namanya take profit teman-teman. Misalkan tadi kan teman-teman tahu saya meresikokan dari 100 juta siap kalah 1 juta, teman-teman bisa mengambil yang namanya profitnya lebih dari 1 juta gitu loh, dan itu kita lakukan terus menerus, karena ketika Anda profit tidak kecil, lossnya kecil 1 juta, profitnya katakanlah misalkan ingin setiap trading 4 juta, ya, loss 1 juta, profitnya 4 juta. Nah, kalau diakumulasi itu teman-teman akan mendapatkan keuntungan teman-teman. Ingat ya, loss itu bagian dari trading, karena kita bukan dukun, tidak tahu harga ke depan, tetapi kita hanya bisa memanage keuangan dan resikonya teman-teman, ya. Nah, terus saya akan bicara tentang ada pertanyaan lagi, bagaimana menghadapi yang namanya badai loss. Badai loss itu sebenarnya teman-teman tidak perlu mengalaminya, ya. Mengalami badai loss apabila teman-teman dari awal sudah menghitung resikonya. Cuman kalau bagi teman-teman yang belum pernah menjalankan manajemen resiko atau money management, ya, bagaimana menghadapi badai lossnya? Cuman satu, kecilkan lot, ya. Ya, ketika Anda mengecilkan lot, artinya apa? OP tidak sesuai dengan analisa Anda tidak mengalami kerugian yang sangat besar, ya. Kalau Anda menggunakan lot yang besar, akhirnya Anda akan muncul namanya balas dendam, akan melipat gandakan kembali lotnya, karena Anda ingin mengembalikan uang yang sudah hilang sebelumnya. Jadi trading ini begini teman-teman, itu berhubungan semua. Hasil dari OP sekarang, kalau Anda tidak memanage, ya, apalagi loss, itu akan mempengaruhi OP berikutnya teman-teman. Anda tidak akan clear karena terpengaruh dengan loss yang sebelumnya. Jadi mulailah dari sekarang teman-teman, belajarlah tentang psikologi trading, bagaimana kita harus seperti robot dalam trading yang tidak mempunyai perasaan, ya. Kalau Anda mempunyai perasaan dalam trading, akhirnya ya itu tadi, keempat karakter mental para trader itu akan muncul salah satunya, entah itu serakah, entah itu marah, atau itu ketakutan. Nah, bagaimana menghadapi dengan mental yang keserakahan, apa yang saya sebut greedy, ya. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa teman-teman bisa membatasi dengan take profit.
ya teman-teman. Biasanya begini, ketika trader mengalami profit terus-menerus dan di situ overconfident, maksudnya dia akan merasa bahwa saya bisa menaklukkan market, ya. Kita sudah sepakat dari awal bahwa market ke depan kita tidak tahu. Tetapi Anda mendapatkan profit terus-menerus, ya, terus-menerus yang beruntun, dan timbullah namanya overconfident. Apa yang terjadi setelah overconfident? Biasanya para trader akan membesarkan lotnya, ya. Ketika membesarkan lotnya, nah, dan harga tidak sesuai dengan prediksi kita, ya, dan hasilnya apa yang terjadi? Keuntungan yang kemarin sebelumnya kita dapat itu akan tergerus secara cepat. Kenapa? Karena lotnya terlalu besar, teman-teman. Ya, jadi di sini antara greedy, keserakahan, dan ketakutan itu harus diseimbangkan, teman-teman. Teman-teman tidak boleh merasa excited ketika mengalami profit terus-menerus atau mengalami yang disebut tadi badai loss, terus-menerus loss. Itu perasaan itu tidak boleh muncul, tidak boleh lebay kalau zaman sekarang bahasanya. Jadi ketika loss terus kita juga tidak boleh berlebihan, ya. Ketika profit terus pun kita tidak boleh berlebihan, ya. Itu manajemen emosi, ya. Bagaimana caranya tadi sudah dibicarakan, ya, di depan, supaya tidak menonjol antara keserakahan dan ketakutan. Cobalah dengan satu, ketakutan diatasi dengan stop loss, ya teman-teman. Kalau untuk mengatasi keserakahannya, gunakanlah take profit itu, teman-teman, ya. Jadi ketika Anda sudah men-setting stop loss dan take profit, Anda akan mengalami kenyamanan trading karena sudah terukur. Saya sudah tahu, misalkan tadi loss saya tadi 1 juta, profit saya 5 juta, ya sudah, biarkan market itu menyelesaikan pergerakannya, tinggal ceritanya Anda mengenai stop loss take profit gitu, dan itu dilakukan berulang-ulang, teman-teman, ya. Dan nanti akumulasinya saya rasa itu akan menghasilkan keuntungan, ya. Oke, sekarang saya akan berbicara poin terakhir, mengapa banyak trader yang tidak nyaman dalam proses tradingnya. Yaitu tadi, teman-teman, ya. Biasanya Anda tidak akan merasa nyaman ketika Anda lotnya terlalu besar, ya. Kenapa? Karena begitu tidak sesuai dengan prediksi Anda, modal Anda tergerus sangat cepat, lot Anda besar loh, ya. Dan apa yang terjadi? Psikologi Anda dipermainkan oleh market. Contoh, ketika Anda ambil posisi buy, ya, dengan lot besar dan dia turun, otomatis dong modalnya itu kan tergerusnya cepat. Anda udah mulai gelisah, udah mulai tidak nyaman, ya kan? Makanya saya menyarankan bagi Anda yang baru mulai trading, belajarlah, jadikanlah habit di mana kita selalu menghitung lot dan stop lossnya taruh di mana, ya. Jadi mengapa tadi bilang tidak nyaman dalam proses trading, yaitu itu udah jelas, pasti kebesaran lot, dan kedua tidak tahu di mana Anda menaruh stop lossnya. Karena ketika Anda tidak menaruh stop loss, itu sama aja Anda membiarkan modal Anda bisa habis, ya, bukan pasti habis. Ya dong, kalau tidak sesuai dengan prediksi tadi open buy, dia turun terus, misalkan turun sampai 200 poin. Oke, modal Anda masih cukup untuk menahan jatuhnya harga itu. Tetapi kalau dia turun terus sampai 500 poin lagi, apa yang terjadi? Modal Anda sudah habis dan Anda, saya jamin, tidak akan tenang itunya tradingnya. Karena ya Anda memikirkan sampai kapan ini? Apakah perlu saya top up lagi, deposit lagi dananya, ya. Itu tidak perlu, teman-teman, tidak perlu terjadi apabila Anda mematok dulu resiko saya di mana, ya kan. Buat gambaran gini, contohnya, ya teman-teman, ya. Psikologi trading ini unik. Saya kasih analogi aja. Anda tahu papan yang biasa buat bangunan, yang lebarnya hanya kurang lebih 20 cm, panjangnya 5 meter, teman-teman, ya. Ketika papan itu saya taruh di bawah,
ya di lantai, saya meminta Anda untuk berjalan di atas papan itu, meniti di jalan papan ini dari ujung menuju ujung yang sepanjang 5 meter. Anda sanggup nggak? Saya jamin sanggup. Anda jalan aja biasa ya, dari ujung sini sampai ujung ke depan, dan Anda tidak merasa takut ya, nyaman. Kenapa? Ya, nanti saya jelaskan. Nah, sekarang papan ini saya taruh di antara genteng rumah saya dengan rumah tetangga. Ya, papannya sama. Ya, sekarang saya akan bertanya sama Anda, berani nggak Anda jalan di papan itu? Saya jamin Anda akan mikir. Ya, kenapa? Karena Anda melihat begitu Anda menginjakkan papan itu dan melihat ke bawah setinggi 5 meter, Anda akan takut. Ya, nah itu sama dalam proses trading teman-teman ya. Ketika yang di bawah Anda akan merasa nyaman dan berlari pun bisa. Kenapa? Karena Anda tahu kalau terpleset jatuh pun hanya beberapa senti dan tidak akan menimbulkan luka yang parah ya teman-teman ya. Tetapi papan ini saya taruh di atas yang setinggi 5 meter antara genteng rumah saya dengan tetangga. Anda akan mikir, kenapa berpikir begitu saya jatuh saya akan mengalami luka yang cukup lumayan berat gitu. Nah, luka itu saya perumpamakan seperti modal Anda. Ya, seperti modal Anda. Ketika yang papan ada di bawah, Anda sudah tahu resikonya kalau jatuh saya paling 5 cm, tebalnya papan 5 cm. Saya jatuh 5 cm tidak akan terjadi apa-apa. Maksudnya ketika jatuh itu stop loss-nya hanya sudah tahu 5 cm gitu loh teman-teman ya. Tetapi ketika papan saya taruh di atas, Anda berpikir ini 5 meter bukan 5 cm ya. Kepala saya bisa pecah ini kalau saya tidak pakai pengaman. Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satunya memakai stop loss atau yang saya umpamakan gambarkan di bawah papan itu pasanglah jaring. Ya, pasanglah jaring ya, di mana saat ketika Anda akan jatuh atau ketika Anda terjatuh, Anda akan jatuhnya di jaring bukan di bawah tanah yang setinggi 5 meter teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memasang jaring atau yang saya sebut stop loss, biarpun tingginya 5 meter, Anda akan tetap santai berjalan di atas papan itu yang setinggi 5 meter itu ya. Karena Anda tahu ketika saya jatuh, saya tidak jatuh di tanah, saya jatuh di jaring itu teman-teman ya. Keamanannya itu, apa itu stop loss ya. Nah, take profitnya ya tadi yang sejauh 5 meter itu teman-teman ya. Ketika sudah tahu, oh saya profitnya segini, saya jalan sejauh 5 meter, itulah take profit Anda. Oke, sampai di sini saja video saya. Bagi yang baru pertama mampir di channel saya atau yang merasa video ini bermanfaat ya, saya mohon untuk di subscribe, di like, di share, dan tekan tombol loncengnya. Tombol lonceng berguna untuk apabila ada video-video terbaru Anda akan mendapatkan notifikasinya. Oke, baik, terima kasih telah menonton video saya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Happy trading.